Di Jakarta aku ngelihat, aku pikir bintang gitu, dia ngeliatin dipikir bintang, tapi kok geraknya tuh aneh, bergerak, apa namanya, kayak zigzag gitu terus ilang. Selalu ada omongan gini, "Pengen ya ngobrol sama Akong, tapi kita yang hari ini." Mbak Sarah, apa sih yang akan ditanyakan kepada Akung Salatun nih? Aku pengen tahu kayak, Akong tuh sebenarnya dapat message nggak sih dari mereka? Terus, Mmm. apakah dulu itu memang Akong ada kontak langsung gitu, pengen tahu kayak kalau kontak langsung tuh seperti apa gitu. Apakah pada saat Akong lagi di waktu dulu di kantornya lagi menyendiri, terus kan Akong suka meditasi gitu. Pengen tahu kan apa yang dilihat, Iya. dirasakan gitu. Halo, gimana nih kabarnya sekarang di Jakarta dan gimana kabarnya di sana? Baik baik Mas, hari ini kebetulan lagi libur terus, sebenarnya berapa hari yang lalu aku dikontak sama Mas Garna diajak, "Was, aku mau seneng WhatsApp, Thank you thank you. ngapain?" Jadi, "Ayo let's go," gitu. Heeh, biasanya emang kalau produksi DMS gitu pas hari apa? Atau jam-jam berapa biasanya? Eee, nggak tentu Mas, jadi kadang-kadang biasanya tuh kalau nggak Rabu, Kamis, cuman tergantung kan, kita kan Ya. kayak ada host yang lain juga, Iya. jadi nggak tentu gitu. Biasanya kita sebulan itu ada 2 kali syuting, cuman ya iya waktunya, nggak ini, nggak tentu. Kita itu sebenarnya juga sekalian ngobrol juga tentang, kebetulan karena follower di sini dan juga di horor-horor itu penghayat UFO dan alien. Jadi, ini juga sangat berkenaan dengan, kakek dari Mbak Sarah ini, yakni R.J. Salatun. Dan Iya. R.J. Salatun sendiri itu adalah seorang bapak ufologi Indonesia, dan beliau itu sangat memberikan banyak inspirasi ya, dan memberikan warisan buat, generasi berikutnya, yang khususnya pada saya, yang kemudian ingin terus untuk mencari tahu yang ada di luar sana gitu, dan mungkin ini juga sedikit misteri juga, tapi kita akan terus mencari tahu gitu. Nah, Mbak Sarah, dulu tuh waktu kecil ada nggak memori-memori yang membekas gitu sama Akung Salatun ya, nyebutnya, manggilnya, Ya, Akong sekarang? ya. Jadi, dulu itu, yang paling aku ingat itu, kita kalau kalau ngumpul di Jalan Pekalongan di Menteng itu, kita selalu diceritain tentang hantu sama Akong. Nah, aku kan kemarin tuh ngobrol sama adekku, "Nu, masih inget nggak dulu tuh Akong cerita apa ya, kok Mbak lupa?" Gitu. Si Wisnu memorinya lebih bagus dari aku. Terus dia bilang, "Jadi dulu itu Akong pernah cerita Mbak, waktu di Jogja, Akong di rumah" lupa di rumah temennya atau di rumah Akong yang di Jogja. Jadi lagi, nongkrong di depan gitu. Nah, di depan rumahnya itu ada, kebun kosong tapi ada ini, ada pohon pisang, gitu. Tiba-tiba katanya tuh ada yang lewat. Menurut Akong itu pesawat, UFO. Jadi lewat, pas lewat itu gitu kayak kayak bikin garis gitu, nah itu pohonnya kebakar semua. Wow. Itu, makanya aku yang, "Oh emang ya Nu?" Aku bener-bener nggak ingat, "Terus apa lagi Nu?" Aku tanya sama adikku yang cowok, terus katanya waktu itu di Jakarta aku ngelihat, aku pikir bintang gitu, dia ngeliatin dipikir bintang, tapi kok geraknya tuh aneh, bergerak, apa namanya, kayak zigzag gitu terus ilang. Itu, aku ngobrol sama adikku, sama ibuku juga. Oh. Kan kalau kalau dari aku sendiri yang paling kuinget itu dulu, jadi setiap malam apa gitu ya, keluargaku tuh suka ngumpul. Ngumpul, nah nanti kita kan cucu-cucu masih kecil ya, kita di Ya. kamar tuh kadang-kadang suka ngintip. Itu umur berapa kira-kira itu? Masih inget Kak? Wah, nggak tahu ya, lupa, aku masih kecil Mas. Itu jadi ibuku itu, apa, kayak mereka seans. Emang keluarga ini keluarga yang unik ya. Jadi mereka seans, terus ada yang masuk melalui ibu aku, menyampaikan pesan, itu semua ditulis sama Akung Salatun. Semua di jurnal sama Akung. Namanya, wetonnya, jam berapa, semua pokoknya didetailin sama Akung. Nah,
Itu yang aku ada memori gitu, terus aku tanya sama ibuku gitu, "Dulu itu sering kan ya Bu ya kita ngumpul gitu?" "Iya sering banget, Akung itu sampai ada bukunya, bukunya masih Oh. ada, harusnya budeku masih nyimpen buku itu." Gitu. Tapi yang paling sering ya itu, jadi kejadian-kejadian, aneh dari aku kecil tuh udah, apa ya, udah hal yang kayak biasa gitu. Cuman aku hari ini tuh kayak nyesel, Mas. Kenapa? Kenapa aku nggak banyak ngobrol ya sama Akong gitu. Tapi mungkin karena masih terlalu kecil kali ya. Karena kan denger soal UFO kayak, oh iya, kayak film kan. Iya iya. Iya, jadi mungkin kita nih semua cucu-cucunya kalau lagi ngumpul selalu ada omongan gini, "Pengen ya ngobrol sama Akong, tapi kita yang hari ini." Iya iya iya, heeh. Gitu. Iya, heeh. Misalnya nih, Heeh. Mbak Sarah nih, misalnya nih ada Akung nih dengan, sekarang ini Mbak Sarah dengan wawasan yang ada sekarang ini terhadap segala dimensi yang ada dan segala rasa penasaran Mbak Sarah, apa sih yang akan ditanyakan kepada Akung Salatun nih? Aku pengen tahu kayak, Akong tuh sebenarnya dapat message nggak sih dari mereka? Terus, apakah, dulu itu memang Akong ada kontak langsung gitu, pengen tahu kayak kalau kontak langsung tuh seperti apa gitu. Apakah pada saat Akong lagi di waktu dulu di kantornya lagi menyendiri, terus kan Akong suka meditasi gitu. Oh. Pengen tahu kan apa yang dilihat, Iya. dirasakan gitu, dan Akong itu kan memang buku ya, baca buku kan dia tuh, heeh. Jadi ya emang, apa ya, pengetahuannya kan juga luar biasa gitu. Cuman itu aku pengen pengen nanya itu, Akong dapat apa sih kalau kalau dulu di kantor itu ngapain? Kalau lagi diem gitu, itu lagi ngobrol sama siapa gitu. Oh, iya iya iya. Itu sih soal Iya. beda kan soalnya. Ya, kan dari apa ya, dari yang kami baca ya, misalnya dari yang, buku-buku beliau, dari yang Menyingkap Rahasia Piring Terbang, terus, Misteri UFO, persoalan dunia di masa kini dan sebagainya. Dan bahkan dengan, tulis suratnya kepada Profesor J. Helen Hayek, salah satu tokoh ufologi di Amerika itu di saat pada saat itu tuh kan ada kejadian yang sangat klasik ya di Indonesia, yaitu tahun 1954 itu di Pulau Alor, NTT. Nah itu tuh ditulis oleh, beliau, Akong. iya ditulis oleh R.J. Salatun juga, dan itu merupakan, kejadian yang terbesar lah, karena terbesarnya kenapa? Sama seperti halnya terbesar di Amerika itu, kejadian Roswell ya di tahun 1947. Nah itu di saat itu akhirnya seluruh dunia nih termasuk Indonesia akhirnya itu, loh ini tuh divalidasi ada sebuah kejadian yang mungkin bagi orang itu masih asing, tapi akhirnya pelan-pelan orang jadi tahu, dan salah satunya di Pulau Alor yang ditulis oleh R.J. Salatun. Nah di situ itu tuh dituliskan memang dari berbagai kesaksian masyarakat setempat, polisi, itu, ada masyarakat setempat itu mengalami perjumpaan bersama oleh ekstraterestrial, humanoid juga, dan juga piring terbangnya yang berbentuk telur itu gitu. Nah ini kan, menjadi menarik ketika di hari ini masih dibicarakan. Nah menurut, Mbak Sarah nih, saya tahu kalau Mbak Sarah, ini ya, memiliki kemampuan gitu ya, dan kemampuan itu tidak semua orang. Nah kalau Mbak Sarah itu pernah nggak sih merasakan atau ada perjumpaan ekstraterestrial gitu ya? Atau mungkin di dimensi 4 itu kan mungkin dari jin atau hal yang gaib, tapi bagaimana dengan yang dimensi yang lebih dari dimensi 5 dan seterusnya itu? Silakan. Aku, sebenarnya ada beberapa pengalaman ada beberapa lokasi sebenarnya. Apa ya, kan, selama aku melakukan penelusuran dan mempelajari apa yang aku punya ini,
kan belajar mendeteksi mereka, perbedaannya seperti apa, oh ini, dia yang pernah berjalan menjadi manusia, dia punya memorinya, atau dia ini adalah sosok penunggu, tanah misalnya gitu. Jadi aku belajarlah selama bertahun-tahun ini gitu. Baru-baru ini aja, jadi, kita syuting kemarin itu di Semarang, terus sebenarnya tuh tempat kayak lapangan luas gitu, tapi di sampingnya tuh ada bekas bangunan Belanda. Cuman kita Oh, malah itu di atas atau di bawah? Saya orang Semarang loh, Mbak. Mungkin tahu. aku lupa namanya. Jadi itu kayak, jadinya sekarang tuh lapangan bola aja. Nah, nggak tahu kenapa, aku bilang sama Mas D yang gambar itu, "Mas D, kita ke depan yuk." Nggak tahu kenapa aku pengen ke tengah-tengah lapangan itu, aku bilang. Jadi kita keluar dari rumah itu, nelusurin ada pohon besar, terus aku lihat ada ya penunggunya, cuman tertarik ke, tengah-tengah itu gitu. Nah, kita punya memori, punya apa namanya, berdua kita coba merem gitu ya, meditasi. Nah, di situ aku merasakan kayak energinya itu nggak ada memori dari sini. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi ini adalah, sesuatu yang berbeda, nggak ada bentuknya, berupa cahaya. Nah, tapi aku nggak tahu apakah itu, bisa dibilang ekstraterestrial, aku nggak tahu. Do I believe in it? I don't know, tapi I'm open to it gitu loh, karena itu kan tidak terbatas gitu. Tapi itu terang dan kita berdua, aku sama Mas D itu, jadi kayak, apa ya namanya, retrokognisi ya, jadi berdua gitu lihat, itu, seperti bangunan candi tapi nggak terlalu besar. Nah itu tuh kayak, tempat meditasi. Terus aku di kepala aku nih kayak piramid ya, kayak piramid gitu, tapi nggak gede ya, kecil ya. Nah itu, tempat meditasinya itu kayak mancarin cahaya ke atas gitu. Iya, iya, iya. Nah itu aku apa namanya, berapa kali ngelihat cahaya itu tuh di beberapa titik. Cuman aku nggak tahu itu apa. Ya, ya, itu sangat ini, ada beberapa saya juga dengar soal itu, menarik. Oh ya, ini sebelumnya co-host, horor-hore Cindy Deborah ini sudah, Iya. udah bergabung. Gimana Cindy kabarnya? Halo, aduh puji Tuhan baik ya, terima kasih Mbak Sarah, akhirnya kita bisa live bareng. Sama-sama orang Semarang juga ini. Kita semua orang Semarang juga, heeh. Tadi ini ya, tadi soal apa? Bisa dilanjut dulu aja ya. Heeh. Jadi itu ya, aku juga, ada beberapa yang mungkin, candi dan juga bahkan seperti piramida, yang ada beberapa yang seperti di Giza atau yang mungkin di Gunung Padang, atau bahkan yang tadi yang terbaru ini, di apa, di piramida Toba nih. Nah itu tuh hampir semuanya itu memiliki apa ya, memiliki, fungsinya masing-masing, mulai dari memancarkan ke atas, terus kemudian bahkan menerima sinyal yang dari atas ke bumi. Jadi hal-hal seperti itu apa ya, tidak hanya sekedar bangunan, tetapi juga merupakan semacam penghantar energi gitu, dan penghantar energinya itu, tentu saja ini sebuah teknologi kuno gitu ya, yang sudah ada semenjak dulu gitu loh. Sehingga itu juga membuat, saya sendiri gitu ya, kami pun para penghayat UFO, maupun, yang kita percaya ada ekstraterestrial yang sudah berada di bumi atau bahkan di luar sana, itu Iya. memiliki keterkaitan dan keterhubungan akan energi yang ada di bumi gitu ya. Jadi memancarkan sampai ke atas itu, saya sudah kayak ini, kita tuh masih terus berlangsung, ada keterhubungan energi dari bumi sampai ke atas gitu ya. Iya. Jadi Tapi ini maaf Mas karena aku potong. Maaf, tapi kan juga waktu itu sempat kita ngobrol di DM ya. Sepanjang tahun 2024 ke 2025 dari aku mempelajari ketemu mereka ya. Jadi banyak portal yang terbuka. Apakah itu ada hubungannya Mas? Kalau misalnya dari sisi Mas Garna? ya, jadi ya soal apa, portal itu ya. Jadi memang ya, Indonesia kan itu kan
termasuk yang juga diliputi Ring of Fire dan juga Ley Line. Ley Line itu mungkin kalau gambarnya itu adalah semacam garis yang memiliki garis dengan energi yang besar di seluruh dunia, dan kita itu di Ley Line garis Ley itu yang sangat banyak karena kita juga punya banyak volcano juga ya, ada gunung berapi gitu, sehingga gunung berapi itu secara esoterik itu dipercaya memiliki energi yang besar. Jadi dan itu tidak hanya garis saja, ternyata itu portal gitu loh, dan portal itu yang membuat adanya sebuah keterhubungan terhadap yang ada di galaksi maupun di bawah. Bahkan para penghayat ekstraterestrial nih, bahwa ekstraterestrial nggak hanya dari luar angkasa aja gitu loh, dan ternyata sudah ada di bumi. Nah gitu loh. Jadi aku pikir mungkin ya RJ Salatun mungkin balik dari itu, sebenarnya mungkin Agung Salatun sudah tahu soal itu, tapi mungkin masih perlu mengumpulkan lagi secara ilmiah gitu ya. Kira-kira Mbak Sarah gimana? Mungkin pernahkah ada rasa ketika ada sebuah energi di bumi, terutama mungkin selama ini mungkin kan ada berupa roh atau berupa hal-hal yang makhluk gaib, tapi kita mungkin tidak tahu ini apa gitu. Nah, kira-kira ada energi seperti itu kah nggak, Mbak? Aku pernah ketemu. Nah itu salah satunya di portal. Jadi pada saat portal itu kan aku ketemu portal ini, bukan portal kompleks tuh. Ini portal dimensi waktu itu di Klaten. Jadi memang terbuka yang nggak baik. Nah setelah kita selesai penelusuran, tiba-tiba kita semua ngelihat cahaya itu di depan kami terbuka kayak Doctor Strange ngebuka ini, tau gak? Kira-kira ya ininya ya, apa namanya, visualnya gitu ya, mirip. Terus nah pada saat kebuka itu aku, Fadi, Wisnu, Mas D, jadi yang lihat tuh nggak cuma dikit ya, terus sama ada Ana sama Pak Dem, itu kita ngelihat semua kita tapi pakai baju yang lain. Nah di belakangnya itu kan kayak banyak yang berdiri tapi nggak jelas ya, wujudnya nggak jelas. Nah itu rasanya seperti yang aku cerita ke Mas Garna itu, tidak ada memori apa ya, kok ini apa ya ini ya rasanya ya, karena nggak dari sini. Jadi bukan 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 yang sosok jin yang aku temuin, beda nih rasanya. Bukan penjaga tanah, karena kok nggak ada nggak ada keterikatannya, aku susah lagi jelasinnya karena rasa ya. Kemudian lost soul bukan, apa namanya nih, sosok-sosok yang di depan ini memang yang paling depan itu kita percaya bahwa oh mungkin kita dulunya reinkarnasi kita gitu. Zaman dulunya, karena kita melihat wajah kita tapi kan beda agamannya. Nah di belakangnya itu cahaya yang kita bilangnya mungkin divine light gitu, kayak sesuatu yang tidak berbentuk yang cahaya gitu. Tapi kan sebenarnya sejatinya kita kan nggak ada wujudnya juga. Iya. Ini hanya kendaraan, tubuh kita ini kayak tubuh kita tuh kendaraan ya. Berarti Sekarang. betul. Berarti itu apa ya, perjumpaan salah ini ya, apa parallel universe juga ya, karena barangkali juga ini. Nah, menurut Cindy gimana, Cindy? Nah, untuk Mbak Sarah sama Mas Garna, aku sendiri percaya tentang multi universe ya. Jadi aku seorang Cindy itu percaya ada Cindy yang lain yang ada di universe kita ini. Mungkin menurut aku ya Mbak Sarah, apa mungkin pada saat Mbak Sarah ketemu portalnya Doctor Strange itu sama ketika kejadian film terakhirnya Doctor Strange ketika dia bertemu dengan Doctor Strange yang lain. Tapi mungkin bisa itu adalah Mbak Sarah in another universe yang ingin menyapa, makanya mungkin baju dan lainnya beda. Nah mungkin dalam kepercayaan Mbak Sarah, apa mungkin itu adalah reinkarnasiku tapi nggak ada memorinya Mbak itu? Ada gimana kalau yang di depan ada? Kalau ini di depan kalau yang reinkarnasi aku sampai tahu ceritanya. Kapan aku ketemu Fadi, kapan aku kenapa masalahnya itu ada.
yang di belakangnya. Jadi ada sosok-sosok ini yang muka-mukanya seperti kita di belakangnya mereka. Nah, ini nggak tahu ini siapa kan. Itu. Tapi kalau yang di depannya itu aku ada memori, itu juga memorinya proses gitu, dan memorinya bukan dari aku aja ya, dari Fadi juga gitu. Dan jadi dari zaman dulu itu dia udah berjanji mau jagain aku, lucu banget sih. Dan sampai sekarang gitu. Lucu sih, maksudnya ada hal kadang-kadang kan gini, kita kan terkoneksi sama orang-orang yang kita baru ketemu sekali gitu misalnya, tapi ada sesuatu yang familiar rasanya. Itu nggak bisa dijelaskan. Kenapa gitu? Kenapa kok rasanya kok familiar ya? Kok gue sama lo nyaman ya gitu? Itu tuh mungkin ada koneksi dari masa lalunya gitu. Dan long story short, setelah berapa tahun kita sahabatan, ternyata Uti Akongnya Fadi sama Uti Akongnya aku sahabatan. Lah, aneh banget. Jadi aku ngelihat ada lukisannya Uti Salatun di rumahnya Fadi. Selama aku ke rumahnya Fadi nggak lihat, baru hari itu. Lukisan kembar. Jadi di aku ada, di sana ada. Aneh gak? Mungkin Bisa jadi juga heeh. Mereka tuh kayak udah set apa namanya, udah ntar ketemu gitu loh, aneh. Ya kebetulan yang bukan kebetulan. Iya, iya, iya. Atau bahkan ini ya, kalau dalam konsep leluhur gitu ya, saya sebenarnya juga masih bertanya-tanya gitu, apakah leluhur kita itu sebenarnya juga berada di dalam waktu yang sama. Ini perkara tentang bahwa waktu itu adalah ilusi ya, jadi ada dilatasi waktu gitu, dan di mana yang sekarang yang mungkin leluhur kita yang dulu itu sekarang pun itu juga sedang berlangsung gitu. Hanya saja ini kan ilusi waktu yang dimana akhirnya membuat kita itu melihat itu secara linear gitu. Nah, menurut Mbak terhadap konsep leluhur yang berada hidup bersamaan dengan sekitar sekarang ini gimana? Ya kita nggak pernah tahu ya kan, dimensi itu kan luas gitu ya. Maksudnya aku juga nggak mau bilang kayak oh nggak percaya. I don't know gitu, karena aku ngejalanin ini dan aku ngerasain banyak hal yang aku nggak bisa jelasin. Orang juga bilang aku halu lah apa segala macam, tapi kan I live with this gitu every single day. Jadi aku sangat terbuka sekali dengan semua kemungkinan itu. Tadi aku ngobrol sama ibu juga, Bu, yang ibu ingat tentang Akong apa sih? Terus waktu ibu kecil ibu nanya sama Akong, Pak, kan katanya Tuhan itu maha besar. Sebesar apa sih Pak? Itu. Terus katanya Akong diam, Akong Salatun itu diam gitu. Mungkin dia mikir jawabannya. Dia diam, terus dia bilang, Luki tahu tata surya itu seperti apa? Segimana coba? Bumi segimana di tata surya itu? Terus, oh kecil ya Pak? Ya, itu kan di luarnya lagi ada apa Luk? Ya nggak tahu, itu kan luas sekali. Ya, aku bilangnya ya itu bayangkan itu perutnya Tuhan. Terus habis itu ibu denger gitu kayak oh dia puas dengan jawaban itu, jadi dia bisa ngebayangin betapa besarnya, kan kita nggak tahu gitu. Nah makanya itu dari situ juga aku kayak ya kita nggak pernah tahu. Di portal itu aku berapa kali ada portal kebuka, aku ngeliat wajah Akong loh. Pada saat aku mendoakan lost soul, ada cahaya yang terbuka, itu berapa kali aku ngeliat wajah Akong. Semacam direstui gitu ya dalam setiap langkah gitu ya. Senyum terus lebih muda gitu, terus kayak nggak tahu dia lagi ngapain, lagi main-main kali sama di atas sama UFO gitu. Maksudnya kita bercanda gitu. Aku pernah waktu itu sampai karena waktu pertama lihat gitu nangis kan, kaget ya gitu. Kaget gitu. Tapi habis itu kayak oh udah biasa emang. Ya udahlah ya kan, itu misteri. Kita nggak ada hal yang memang buat aku ya aku ada batasnya gitu, di situ aja gitu. Nah ini kan apa ya, tadi berbicara tentang bagaimana Mbak Sarah itu juga terhubung dengan para lost soul itu, atau mungkin di dalam
DMS sendiri itu, saya merasa bahwa ini ada sebuah panggilan dari Mbak Sarah. Apakah ini, ketika kan saya yakin Mbak Sarah nggak hanya untuk menelusuri saja gitu, tetapi ada sebuah misi nih yang dari Iya. Mbak Sarah ini tidak hanya entertainment, tetapi ada sesuatu yang mungkin belum tersampaikan oleh publik ini. Apa sih sebuah panggilan apa sih Mbak Sarah di dalam DMS ini itu? Nggak tahu ya, aku tuh dari awal kayak hidupku gimana ya, jalan hidupku itu kan bisa dibilang unik ya Mas. Jadi aku bilangnya aku dulu pernah di neraka bumi lah gitu. Dari masa remaja sampai usia 20-an itu aku beruntung sekali masih hidup sekarang gitu. Jadi dan itu hal buruk yang terjadi itu juga kan bagian dari tanggung jawab aku juga karena aku yang memilih jalan itu walaupun memang masih kecil pada saat itu gitu. Cuman dengan menerima kemampuan yang aku punya, dengan apa yang aku lakukan, itu apa ya, doa aku selalu gini setiap kali memulai syuting, semoga pesan yang harus disampaikan bisa tersampaikan dengan baik, apapun itu. Misalnya dari 11 juta orang itu ada yang bisa belajar sesuatu dari apa yang kusampaikan, 1 orang aja, itu udah berarti. Maksudnya itu cara aku untuk give back ke semesta, karena udah selalu menjaga aku dan selalu diberikan kesempatan sampai hari ini gitu. Jadi ketemu mereka yang tersesat, menjadi medianya mereka menyampaikan apa yang belum sempat tersampaikan atau hanya sekedar ingin bercerita gitu tentang penyesalannya, tentang apapun yang bikin mereka tersesat, terus akhirnya mendoakan itu rasanya di aku itu, aku nggak bisa jelasin, ada sesuatu yang kurasakan yang bahagia gitu. Dan makanya kenapa sampai sekarang Mas, ini udah masuk tahun ke-7 masih terus semangat gitu ya. Ya mungkin karena itu gitu, dan aku pun sebagai Saraswati ini, di hidup yang ini, ketemu mereka-mereka ini belajar banyak hal gitu. Mungkin kan orang bilang, "Ah hantu, horor, mistis gini gini gini." Tapi buat aku, sebenarnya aku nih nggak berbicara tentang kematian gitu, malah justru tentang hidup. Hidup kita yang singkat ini gimana caranya supaya jangan melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan. Dan yang paling bikin kaget adalah ternyata nggak hanya, oh dia meninggalnya terbunuh atau hal yang gimana gitu ya, yang bikin nyangkut, tapi hanya karena ingin mendengar kata maaf aja tuh bisa bikin nyangkut. Jadi sekarang ini kayak ke aku belajar juga bahwa, oh ya kita hidup ini kembali lagi aku ingatkan hidup yang singkat ini, gimana caranya jangan jadi manusia nyangkut. Kita harus sadar gitu kembali ke diri kita, mengenal siapa diri kita sebenarnya gitu. Karena dendam, marah, boleh namanya manusia kan, kita sedih, kita merasakan sesuatu ya, cuman dari kecil kan kita kebiasaan selalu diginiin, kalau jatuh, sakit, nangis, "Jangan nangis," gitu, atau, "Udah sabar ya," yang ikhlas gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang ngebentuk kita jadi kita suppressing semua itu kan. Dan itu akhirnya sebenarnya nggak baik. Jadinya banyak dari kita nih, jadinya aku bilangnya manusia nyangkut gitu. Banyak yang tidak resolve, banyak yang tidak yang keluar dengan baik, akhirnya ya itu jadi sesuatu yang kita bawa sampai nanti kan amit-amit kita nggak mau kayak gitu. Jadi sadaran mempunyai hati yang lebih besar untuk bisa memaafkan diri sendiri, untuk bisa mencintai diri sendiri, nah dari situ harusnya akan bisa menuju selaras dan ikhlas gitu. Jadi makanya aku semangat terus. Mbak Sarah, ini luar biasa banget ya, karena mungkin aku pribadi adalah salah satu Saradi plan. Aku udah lumayan lama, mungkin sedikit sharing-nya Mas Garna di sini. Salah satunya, aku juga adalah orang yang merasakan itu, Mbak. Aku pernah jadi manusia nyangkut. Mulailah nonton DMS. Emang awalnya kan aku suka horor gitu ya, aku ada nih konten horor juga gitu.
kok beda nih, ternyata yang dibahas tuh kehidupan. Kok ada yang sama nih masalahnya sama aku, Nah, si Lost Soul ini. Kok relate nih? Nah, ketika relate ini, beberapa mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidup dan lain-lain, yang aku mungkin waktu itu hampir lakukan, ya jadi dilakukan. Ya aku terima kasih sih sama Mbak Sarah sih buat semua cerita dan pengalamannya. Jadi mungkin ada aku dan puluhan ribu aku lain di luar sana yang akhirnya selamat karena nonton DMS gitu. Bener Mbak, emang sadar tuh penting banget ya untuk kita menyadarinya. Kayak rasa ya Mbak ya, kan misalnya kita lagi marah, kita lagi sedih, ya udah dirasain aja nanti kan akan berlalu ya Mbak. And thank you Mbak Sarah, thank you banget beneran. sama-sama. Aku mau nangis sebenarnya. Terima kasih Cindy udah sharing. Maksudnya ini kayak gini Mas Garna. Hal-hal seperti Cindy, banyak DM yang masuk juga ke aku gitu ya. Mereka berani untuk bersuara, mereka berani untuk keluar dari sebuah hubungan yang toksik. Mereka berani mengambil keputusan, mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya. Itu buat aku ya itu kebahagiaan yang aku nggak bisa tidak ternilai gitu. Memang bikin konten kan ada orang bilang, lu cari duit. Iya, itu adalah bonus untuk Saraswati hidup di sini untuk terus bisa menjalankan ini. Tapi yang aku rasakan itu tidak ternilai dan aku nggak bisa menjelaskan seberapa besar yang aku rasakan karena luar biasa kan Mas gitu. Dan ini kita berbicara tentang nyawa seseorang gitu. Tuh. Jadi terima kasih Cindy. Love you tomat. Love tomat. Yang tahu. Iya, mungkin juga ini ya bagi juga misalnya nih ya dalam sebuah kultur gitu ya ketika cowok itu wah dia nggak cerita dan dia tuh tidak menangis padahal kita itu kan kadang itu betul kata Mbak Sarah ketika ada sebuah emosi itu kalau terpendam itu akan bahkan itu bisa membuat kita sakit, tidak hanya sakit bahkan sakit secara fisik gitu ya. Dan betul bahwa kita perlu embrace emosi itu dan kita embrace, kita hadir di situ gitu jadi tidak dipendam dan ini sangat selaras juga dengan yang mungkin para pemirsa DMS gitu. Nah, sekarang ini Mbak Sarah ada project apa ini yang terbaru dari DMS itu sendiri? Atau mungkin mau ke Amerika lagi mungkin? Nanti rencananya mau ngunjungin Mas Garna. Siap. Ketemuan lah itu. Ketemu. Tapi sebenarnya ada beberapa plan. Jadi doain aja. Aku belum bisa spill tapi pasti sini juga kalau dengar pasti senang kalau untuk ikut DMS aku belum bisa spill tapi banyak akan ada kejutan di tahun ini gitu. Aku sih ini Mas ya sebenarnya pengen ketemu Mas Garna juga secara langsung, pengen ngobrol-ngobrol banyak juga ya. Nah, Saya sangat sama-sama. iya. Karena banyak hal yang aku nggak mungkin yang aku temuin atau yang aku alamin itu bisa jadi ekstraterestrial karena kan aku nggak mempelajari. Jadi mungkin aku nggak ngerti itu apa gitu. Jadi yang tadi Mas Garna bilang yang soal penghubung antara di piramid-piramid itu cahaya ke atas itu ya. Itu Mas Garna pernah coba nggak meditasi? Itu pernah terjadi. Jadi si cahaya itu keluar dari tanah pas di bawah aku kayak gitu. Terus aku berhenti meditasi itu pernah kejadian sekali. Itu nggak ngerti itu apa gitu. Nah, makanya kan kalau misalnya aku kayak aduh kalau misalnya ada Akong seru Kasih bisa jelasin Mbak sih ya. aku tanya ya. Aku nggak tapi dari ground. Cuman memang kita harus benar-benar ini ya meditasinya dalam state-nya itu lumayan lama sih aku. Tapi pas pada saat ngelihat itu aku stop takut dan karena kaget lah. Kaget. Itu apa ya mungkin itu juga dari meditasi itu sendiri ya. Bagaimana sih kalau Mbak Sarah itu ketika meditasi tidak hanya di dalam sebuah sebuah untuk
sesuatu yang kita cari, tetapi meditasi untuk sebuah kesadaran nih, untuk kesehari-harian, Mbak? Aku kan seneng banget jalan kaki. Hmm. Jadi setiap, pengennya tuh seminggu 2 kali lah gitu ya, jalan kaki di GBK. Nah itu pada saat jalan kaki, aku kayak menyadari, "Oh ini kakiku, ini lagi ngelangkah, oh iya." Nafasku tuh kayak, "Oh ya aku ini lagi nafas ya." Terus kayak berterima kasih sama badan aku, terima kasih 46 tahun udah nemenin aku. Terus kayak, "Oh ini jantung ini." Jadi kayak apa ya, itu kan jarang ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk sama dunia ini kan, Iya. itu tidak pernah berterima kasih sama badannya gitu. Nah pada saat jalan itu aku, apa ya namanya, aku bilangnya sih meditasi jalan gitu, karena pada saat jalan aku kayak, eee, energi aku kayak muter sama yang di sekitar, kan ada banyak masih pohon-pohon di sana kan. Iya. Jadi tuh kayak kayak apa ya, mengeluarkan yang no longer serve me sama muter gitu jadi energinya. Sama menyadari langkah aja kan kita nggak kayak misalnya gini, kaki aku yang sebelah kiri lebih lebih panjang dari yang kanan. Artinya aku itu kan harus, menyesuaikan cara berdirinya, core-nya kan harus tahu. Nah, dari situ juga, apa, baru-baru ini aja aku yang kayak menyadari, "Oh iya ya, maaf ya tumpuannya terlalu besar tadinya di kaki yang kiri, jadi melatih yang kanan." Kayak gitu. Itu buat aku adalah satu hal untuk melatih juga cara aku kontrol energi. Jadi pada saat aku aware, pada saat aku jejak sama core aku, itu, aku latihan juga untuk bisa menahan energi mereka untuk supaya tidak trespassing, itu salah satunya, itu. Kan harus latihan itu kan, harus latihan terus gitu. Iya, saya juga merasakan manfaat meditasi ya ketika kita tuh bisa hadir sepenuhnya ya, di dalam tubuh kita sendiri, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan sel-sel yang ada di tubuh kita, jadi kita ajak bicara gitu. Bahkan menyembuhkan juga ya, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Ini berarti kita menyapa buat Saradix yang nonton dan juga untuk penontonnya. Hore-hore yang selalu menyimak tiap kita live, terima kasih banyak sebelumnya. Dan juga, mungkin Mas Garna boleh sedikit kita mengutip dari waktu kita live terakhir sama PC Yoga. Dia juga mengajak kita tahun ini untuk banyak meditasi, katanya Mbak Sarah. Lagi kita lebih sadar sama diri kita, bagi menghargai jiwa dan diri dan sel-sel semua tubuh kita. Dan mungkin bonusnya, siapa tahu kita bisa connect sama mereka ketika meditasi itu. Seperti mungkin pengalamannya yang Mbak Sarah alami tadi. Siapa tahu Mbak, mungkin next meditasi bisa lebih ngobrol, siapa tahu ya Mbak. Nanti kalau dapat pesan-pesan dari mereka atau dari aku, boleh disampaikan ke Mas Garna. Kami happy banget, nanti kami akan sharing juga ke teman-teman yang nonton, karena itu adalah experience yang kami semua harapkan ya sebenarnya. Pengen bisa nih rasanya terkoneksi, terhubung dengan mereka gitu, mereka yang ada di sana, mungkin di bawah atau di atas ya, masih menjadi misteri ya. Keren, thank you. Terima kasih banyak Mbak Sarah atas waktunya. Ya Mbak Sarah, terima kasih banyak ya. Semoga nanti kita bisa ketemu di Bay Area di Amerika. Nanti siapa tahu nggak hanya ketemu yang lain, mungkin bisa ketemu melihat UFO lewat. Karena sering banget di Amerika itu, nggak tahu kenapa sering banget di Amerika kok. Mungkin apa dokumentasi ya mungkin ya, tapi semoga aja kita bisa. Dan tentu saja terima kasih sudah memberi kenangan ya kepada RJ Salatun, Bapak Ufologi Indonesia, yang kami selalu merasa selalu terinspirasi bagaimana kita terus untuk mengeksplorasi, mencari tahu banyak tentang UFO dan ekstraterestrial dan di galaksi sana. Begitu? Thank you, terima kasih banyak. Yuk, ada berdupa.